Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tribunnews. Kali ini kita jumpa lagi di acara IKN Insight, sebuah program yang memberikan wawasan berbeda terkait dengan proses pembangunan IKN. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, atau tepatnya saya berkunjung ke rumah tamu istimewa kita, yaitu Bapak Bupati Penajam Pasir Utara, Bapak Hamdam. Beliau baru saja menerima kunjungan dari Rektor Universitas Gadjah Mada terkait dengan kerjasama yang akan dilakukan di IKN nanti. Nah, mungkin Pak, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ya, Pak, mungkin Tribun. Mungkin saya mau tanya dulu Pak, terkait dengan kunjungan UGM ini, katanya ada kerjasama yang dilakukan antara UGM dengan pemerintah PPU. Apa kerjasama betul, Pak? Kerjasama kami dengan UGM ini sudah berlangsung lama ya. Bahkan sudah sempat kita perpanjang 2 kali rasanya. Cuma memang yang kerjasama kali ini yang progresnya lebih kelihatan lumayan maksimal lah. Yang sudah berlangsung selama ini termasuk diantaranya adalah KKN tematik ya, dengan teman-teman dari Gadjah Mada. Kemudian tadi baru saja kita menyaksikan penyerahan sertifikat hasil pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman alumni UGM yang ada di sini dan para sivitas akademiknya yang mendampingi langsung tadi putra-putri kita untuk dilatih memetakan menggunakan drone. Itu yang luar biasa. Kemudian ke depan kami akan mencoba bekerja sama dalam rangka mendampingi penyusunan kita ingin membuat konsep smart building. Kita akan membuat itu di salah satu kantor kita yang kita coba itu dulu. Nah, kita mungkin akan kerjasama dengan para alumni ataupun nanti para pengajar-pengajar dari UGM. Berarti kerjasama ini sudah dilakukan sebelum penetapan ibu kota PPU sebagai kawasan ibu kota gitu Pak? Sudah sebelumnya sudah. Kemarin kita perpanjangan MOU kita kemarin itu dengan Pak Rektor sebelumnya. Pak Panut. Ya. Dan waktu itu juga penandatangannya di IKN juga. Titik nol. Penandatangannya ya. Bentuk kerjasama seperti apa sih Pak antara kedua belah pihak? Yang jelas bahwa fokus utama kita adalah peningkatan SDM ya. Nah, kita ingin ada afirmasi lah untuk jurusan-jurusan tertentu yang memang lagi menjadi top UGM yang kita berharap nanti afirmasi untuk putra-putri kita yang ingin kuliah di UGM. Ya. Walaupun selama ini juga sudah banyak putra-putri kita yang berkuliah di UGM. Buktinya di beberapa staf kita itu kan ada banyak alumni UGM yang sudah bekerja di kita. Oke. Berarti nantinya salah satunya adalah memberikan jalan pintas untuk putra-putri dari PPU untuk berkuliah di UGM gitu Pak ya? Ya, termasuk salah satunya itu, tapi kan banyak lagi yang lain, termasuk nanti pendidikan vokasi juga kami harapkan, karena itu untuk jangka pendek sangat kita butuhkan dalam rangka merespon ini bursa kerja yang ada di IKN ini. Nah, kami berbincang lama dengan Bu Rektor tadi dan para dekan dan wakil-wakil rektor. Ya, insya Allah mungkin hari Rabu depan kami akan berkunjung ke sana untuk mendiskusikan lebih intens terkait dengan hal-hal mana saja yang mungkin bisa kita kerjasamakan. Kemudian ada juga rencana kita akan melakukan kerjasama dengan Dikti melalui program Matching Fund namanya, kerjasama antara perguruan tinggi, Dikti dan pemerintah daerah. Ya. Nah, terkait tadi bursa kerja tadi Pak, saya penasaran Pak, bagaimana sih daya saing Pemkab PPU menghadapi menyiapkan daya saing masyarakat lokalnya sebagai pemilik asli IKN Pak, menghadapi kedatangan IKN? Ya, tentu kita bersaing pada tatanan atau kualifikasi pekerjaan yang memang kita punya. Ya. Namun perlu juga diketahui bahwa tidak seluruhnya SDM kita ini mau bekerja di IKN, apalagi dengan upah yang menurut kita dalam tanda petik lebih rendah dari penghasilan mereka sehari-hari. Tapi kan katanya isunya katanya 16 juta ada untuk 16 ribu apa 16 yang kemarin itu 16 ribu pekerja yang masuk. Iya, 16 ribu pekerja yang masuk itu kan bukan berarti semuanya dari luar. Iya. Yang mau masuk ke IKN maksudnya, yang mau kerja itu dibutuhkan sekitar 16 ribu. Nah, tapi kan tidak harus semuanya dari luar. Kalau di kita ada, ya kenapa kita mau dari luar? Yang penting tenaga kerja kita ini juga mau dengan upah yang memang sudah distandarkan.
Tidak mungkin dong kita memaksakan standar upah yang tidak menjadi standar para pemegang kontrak, ya kan? Nah, ini proses pembangunan IKN sudah berjalan, Pak. Penyerapannya seperti apa dari masyarakat lokal untuk ikut bergabung? Ada sudah beberapa tenaga kerja kita yang memang ingin bekerja di sektor konstruksi, banyak yang sudah bekerja di dalam. Adalah, alhamdulillah memang ya persentasenya belum signifikan. Tapi kan itu juga bukan karena tidak diterima, ya memang ada yang tidak mau juga. Ya. Oh, masalahnya apa tuh? Apakah ada upah? Salah satunya adalah pertimbangan upah. Coba sampean bayangkan upah-upah buru-buru panen sawit itu. Ya. Sehari bisa dapat 200-300 ribu. Sehari ya? Ya sehari, kalau itu juga tidak terlalu terikat dengan jam kerja. Di sini ya konon ceritanya itu antara 80 sampai 100 berapa itu. Ya tentu kan lebih rendah dari pendapatan sehari-hari mereka terima kan. Iya. Apa ada upaya dari pemerintah daerah, Pak, untuk misalnya menstandarkan upah gitu ya? Ya nggak kan? bisa, kita nggak punya daya tekan untuk itu. Ya kita cuma menghimbau saja bahwa kita itu punya UMK. Ada standar upah yang sudah kita tetapkan pemerintah kabupaten, yaitu 3.400.000. Minimal kita minta mereka menstandarkan itu. Melihat kunjungan ke IKN ini selama singkat, apa yang Bu Rektor lihat dari proses pembangunan IKN yang tengah berjalan ini? Ya, sangat luar biasa. Jadi persiapannya. Jadi kami dari universitas ya, perguruan tinggi tentunya siap untuk berkontribusi untuk mewujudkan ibu kota Nusantara di sini. Dan saya kira ini suatu kebanggaan tersendiri di mana kita bisa mencurahkan ekspertis kita untuk apakah itu untuk pembangunan baik fisik ataupun untuk sistem, sehingga kita memiliki ibu kota yang memang betul-betul representatif dan dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Secara praktis seperti apa nanti peran UGM di proses pembangunan ibu kota yang baru ini, Bu Rektor? Tentunya kan dalam planning, dalam kontribusi sebagai konsultan mungkin untuk penataan sistem dari smart city itu sendiri seperti apa, ataupun untuk pengembangan SDM-nya itu sendiri kan pasti diperlukan. Dan itu saya kira kita akan mengikuti dari kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, tadi Bu Rektor sudah menyinggung soal SDM. Bagaimana sih kan menjadi perhatian banyak orang SDM lokal gitu ya kan? Bagaimana sih kemudian maksudnya menyamaratakan nantinya kualitas SDM lokal dengan orang-orang yang datang ke IKN nanti gitu, Bu? Iya, itu adalah persoalan kita, adanya IKN atau tidak ada itu menjadi persoalan. Makanya perlu ada kerjasama antara perguruan tinggi dengan local government, jadi pemerintah daerah setempat ya. Jadi itu harus ada keinginan bersama untuk meningkatkan itu. Karena selama ini kami juga menerima banyak afirmasi, jadi ya, tetapi yang berasal dari daerah, tapi kemudian dia tidak kembali ke daerah juga gitu ya. Jadi saya kira ini memang harus ada gerakan bersama antara pemerintah daerah dan juga perguruan tinggi untuk bisa mewujudkan itu. Kan, ini kan melakukan kerjasama dengan pemerintah PPU ya kan? Ini seperti apa bentuk kerjasamanya Bu Rektor? Ya itu tadi saya sebetulnya adalah untuk pengembangan, planning, perencanaan di sini baik untuk fisik ataupun sistem ataukah untuk SDM, pengembangan SDM. Ya. Terus apakah warga asli IKN ini diyakini mampu bersaing gitu ketika nanti kalau dalam proses sekarang? Harus mampu. Jadi jangan mempunyai stigma bahwa saya nggak bisa, harus bisa. Harus bisa. Okay, caranya gimana? Nah itu yang dicari. Dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan UGM? Wah ini nanti sama Pak Bupati nih. Jadi Mas, kalau kita kan sudah ada MOU dengan UMU, sudah beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan termasuk KKN yang setiap tahun dikirimkan ke kita, itu kan juga sudah cukup membantu banyak mendampingi warga lokal untuk mempersiapkan ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya juga sudah dilakukan, ada beberapa itu kegiatan-kegiatan. Ke depan ada beberapa yang sudah kami rencanakan, termasuk ada rencana, tadi baru saja kita saksikan ada penyerahan sertifikat pelatihan drone itu bagian-bagian seperti itulah nanti ke depan. Oke, siap. Dan ini untuk menunjang masyarakat lokal. Ya, masyarakat dan pemerintah. Lokal, kapasitas pemerintahan juga harus didampingi terus. Siap, Bapak. Siap. Terima kasih banyak Ibu Rektor. Ya. Oh iya. Pak, apakah ada ketakutan dari pemerintah Kabupaten PPU misalnya masyarakat PPU hanya sekedar menjadi penonton di tengah gemerlapnya pembangunan IKN ini? Ya, tetap juga ada kekhawatiran itu. Tapi ini juga kembali juga ke masyarakatnya. Kalau masyarakatnya mau jadi penonton, ya jadi penonton. Artinya
masyarakat juga harus proaktif, ya, harus proaktif mempersiapkan dirinya, ya, bukan cuma pemerintah yang mau, ya masyarakat juga harus mau, jadi harus bersama-sama. Nah, salah satu langkah-langkah yang kami lakukan sekarang ini adalah saya memerintahkan dan sudah menyampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk menginventarisasi berapa sih banyaknya jumlah pencari kerja kita dengan kualifikasi pendidikan dan keahliannya, sehingga nanti memudahkan kita untuk memberikan bentuk-bentuk pelatihannya, gitu loh. Adakah maksudnya kebijakan-kebijakan khusus dari pemerintah pusat terkait dengan masyarakat lokal gitu Pak di kawasan IKN? Ada, termasuk yang tadi, yang seperti tadi yang tidak mau bekerja di sektor konstruksi, ya dilatih dengan macam-macam keahlian di sektor UMKM. Misalnya dilatih mereka jadi tukang jahit, dilatih mereka jadi barbershop, mereka dilatih jadi apalagi printing, tukang printing, dilatih menjadi barista. Dan bukan sekedar dilatih, bahkan pemerintah pusat sudah memberikan dana stimulus untuk mereka membangun usahanya. Oh, ada dana stimulusnya Pak ya? Sudah ada beberapa kelompok kemarin sudah kita bagikan tuh dari Kementerian Tenaga Kerja. Iya. Artinya sudah sebegitulah pemerintah ingin memberdayakan SDM. Artinya mereka tidak terlibat di proyek inti IKN, mereka bisa sebagai pendukungnya gitu. Ya, mereka memang tidak mau, pilihannya tidak mau jadi karyawan pekerja konstruksi. Mereka ingin jadi wirausahawan, walaupun skala-skala UMKM, tidak apa-apa, yang penting sudah ada semangat mereka untuk memulai itu. Pak, di 2024, terakhir Pak, di 2024 kan katanya IKN bakal pindah nih Pak ya. Dan itu bakal panjang sampai 2045. Nah, bagaimana kemudian pemerintah Kabupaten PPU menyiapkan SDM lokalnya? Soalnya nanti kan bakal banyak migrasi gitu Pak, yang dari penduduk-penduduk luar yang datang ke sini. Ya itu tadi kan membangun jaringan kerjasama dengan berbagai kementerian. Kan sudah jalan nih, bukan baru mau kita lakukan, itu sudah berjalan ini bareng. Termasuk saya sekarang ini berupaya keras bagaimana membangun dan mengajak perguruan-perguruan tinggi yang bagus untuk membangun kampus di Penajam. Alhamdulillah sudah ada satu kampus swasta yang menurut saya cukup bagus. Apa itu Pak? Gunadarma itu kan sudah mendapat izin untuk membuka PSDKU di Penajam Pasir Utara. Bahkan 8 prodi sudah disetujui oleh Dikti. Tahun ini akan menerima mahasiswa baru. Itu juga bagian upaya kita, termasuk membangun komunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja supaya memberikan lebih variatif jenis-jenis pelatihan-pelatihan sesuai dengan yang diminati oleh warga. Dan itu sementara berjalan. Cuma memang kapasitasnya terbatas sehingga harus bergantian. Tidak mungkin sekaligus yang jumlah ribuan itu langsung sekali dilatih begitu. Siap. Tinggal sabar aja. Siap. Semoga PPU makin maju dengan adanya IKN. Dan saya sampaikan bahwa kami sudah bersepakat, kami tidak mau jadi penyangga IKN. Dan kami pun tidak mau sekedar jadi mitranya IKN, tapi kami ingin jadi serambinya ibu kota negara. Oke, siap. Serambi itu bagian depannya ibu kota negara. Kan lucu dong kalau ibu kota negaranya maju dengan teknologi yang serba canggih, serba modern, sementara serambinya gelap. Masih tetap dengan jangan sampai IKN-nya gemerlap ya kan, IKN-nya gemerlap, serambinya malah gelap ya kan. IKN-nya sangat modern, serambinya masih kumuh. Siap. Kita mudah-mudahan itu tidak terjadi. Sekali lagi Pak Bupati, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga sukses terus untuk PPU yang sebentar lagi akan berulang tahun, Pak. Selamat ulang tahun juga ya kan. Siap. Thank you. Tribunnex, bagaimanapun juga IKN didirikan untuk pemerataan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi jangan lupakan pula masyarakat lokal dari wilayah asli yang menjadi tempat berdirinya lokasi IKN. Akhirnya, saya Januar pamit dalam IKN Insight kali ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Siap, terima kasih. Selamat ulang tahun dulu Pak ya. Terima kasih.